Apa saja 3 babak yang mengalir dalam konteks surat Yasin dalam memaparkan tema-temanya? Dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran dijelaskan, babak pertama adalah dimulai dengan sumpah yang menggunakan 2 huruf, Yasin, juga dengan Al-Quran yang syarat hikmah. Sumpah ini untuk membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW dan bahwa beliau berada di jalan yang lurus. Penjelasan ini disusul dengan pembeberan tentang nasib naas bagi orang-orang lalai yang mendustakan risalah. Ini merupakan hukum Allah pada mereka, yaitu tidak menemukan jalan hidayah, dan mereka dihalangi dari hidayah selama-lamanya. Lalu disusul dengan penjelasan bahwa peringatan itu hanya berguna bagi orang yang mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya, sehingga hatinya memiliki kesiapan untuk menerima dalil-dalil petunjuk dan inspirasi-inspirasi iman. Kemudian Al-Quran mengarahkan Rasulullah SAW untuk membuat perumpamaan bagi mereka berupa penduduk sebuah negeri, lalu menceritakan kisah pendustaan dan akibat orang-orang yang mendustakan, sebagaimana Al-Quran memaparkan watak iman di hati seorang lelaki mukmin serta kesudahan dari iman dan pembenaran terhadap wahyu. Dari sini dimulailah babak kedua dengan seruan penyesalan atas hamba-hamba yang senantiasa mendustakan para rasul dan memperolok-oloknya tanpa memetik pelajaran dari kebinasaan orang-orang yang mendustakan, serta tanpa menyadari tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak jumlahnya di alam semesta. Di sini Al-Quran membentangkan pemandangan-pemandangan alam yang telah diisyaratkan dalam pendahuluan surat, sebagaimana Al-Quran membentangkan sebuah pemandangan panjang lebar di antara pemandangan-pemandangan kiamat yang memuat banyak rincian. Babak ketiga nyaris merupakan intisari dari seluruh tema surat. Di bagian awalnya, Al-Quran menafikan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah syair, serta menafikan setiap kaitan dengan syair dari Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran membentangkan sebagian pemandangan dan sentuhan yang menunjukkan uluhiyah yang esa, serta mengecam perbuatan mereka yang menuhankan sembahan-sembahan lain di sisi Allah lantaran mengharapkan pertolongan darinya, padahal merekalah yang menjaga sembahan-sembahan palsu tersebut. Al-Quran mengupas masalah kebangkitan dengan cara mengingatkan mereka tentang penciptaan pertama dari nutfah, agar mereka melihat bahwa menghidupkan tulang belulang dalam keadaan hancur lebur itu sama seperti penciptaan pertama, dan itu bukan barang aneh. Al-Quran juga mengingatkan mereka tentang pohon yang hijau namun menyimpan potensi api di dalamnya, padahal secara lahiriah keduanya sangat bertolak belakang. Al-Quran juga mengingatkan mereka tentang penciptaan langit dan bumi, dan itu merupakan bukti kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia seperti mereka di dunia dan di akhirat. Dan terakhir, disebutkanlah ketukan terakhir dalam surat ini. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.